Malam, malam Bro Ade. Gimana, aman gak portonya? Halo Bro Kwangchen, malam. Aman gak portonya? Apakah mental terjaga? Halo Elina, halo Davin. Gila ramai banget. Baru on bentar langsung udah rame. Ini udah pada stres kayaknya ya. Dapat entry level kok, ya lumayan. Hari ini lumayan banyak dapat yang masuknya bisa agak serius gitu loh. Halo, nanti kalau udah 1000 kita bahas ya. Kita mulai ya. Ini udah nih. Sharing challenge beggar. Aduh, aku nggak pinter nyari yang beggar-beggaran. Big Bangs diskon besar. Oke. Jadi nanti kita bahas Big Bangs ya. Pertama kita bahas IHSG dulu. Pertama, if you see that kebalik. Nah, dolar ya. Saat ini menyentuh angka 15.900. Itu pertama. Yang kedua, ya, kalau kalian adalah seorang trader bonds atau kalian punya akses ke teman yang punya lagi trading bonds, maka kalian akan tahu kalau Indonesia itu sedang menghadapi gempuran outflow dari asing. Ya, jadi itu live minggu lalu itu saya sama Cuai kita ada bahas ya. Saat ini tuh asing lagi ngejual-jualin bonds kita. Some lagi balik ke US, kalau menurutku sometimes itu juga lagi balik ke India. Tapi whatever is it, itu wajar kalau seandainya rupiah kita itu lagi terdepresiasi. Nah, jadi rupiah kita terdepresiasi itu most likely bukan karena Indonesianya lagi ada something masalah gitu. Ini bukan karena ekspor kita yang terlalu tinggi, bukan karena ekspor kita terlalu dikit, bukan karena impor kita terlalu tinggi. Maybe bukan juga karena pembayaran hutang kita yang terlalu gede, tapi ini memang lagi stabilize antara bonds yield yang ada di Indo. Nah, kalau kalian lihat harga-harga fixed rate juga saat ini turun. Rata-rata 98%, 99% yang yield masih cukup panjang ya. Yield to maturity-nya masih 8 tahun, 9 tahun atau let's say 10 tahun. Itu rata-rata bonds kita itu lagi murah harganya. Jadi kalau kalian memang lagi punya uang yang bisa di-keep untuk 1 tahun ke depan, nah ini agak golden moment nih untuk kalian entry di instrumen Indonesia. Itu satu. Saya nggak sembarang ngomong, karena semua ada data, kalian boleh cek. Dan kalau kalian nanya kenapa nggak kripto aja, kok I do agree kripto itu juga masih good, karena saya lihat kripto koreksi wave keempatnya almost end, dan ini lagi mengarah ke wave 5. Tapi ingat resiko setiap instrumen itu berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak bisa menggeneralisir semua itu. Pasar tradisional, pasar saham benar-benar lagi diuji, pasar takjil yang rame. Oke, jadi gini, I'm instead that kalau kalian agak ngeh ya, hampir setiap tahun sebelum bulan puasa itu selalu sepi. Nah, kecuali di 2020 doang. 2021, 2022, 2023 itu. Dan ini terjadi di 2024 juga. Sebelum puasa, market itu selalu sepi. Kenapa? Nih, sekarang saya nanya. Kalau kalian adalah fund manager, kalian kelola duit kalian di market itu ada 100M. Lalu yang satu lagi 10M. Yang satu lagi ada sampai 1 triliun. Siapa bos kalian? Yang panjang, yang rata-rata agak ketekan. Kalau pendek tuh nggak masalah. Yes, jadi pasar modal sama pasar nyata, pasar real itu kan dua hal yang berbeda. Nah, uang di pasar modal memang saat ini lagi tergerus sama beberapa hal. Jadi kalau aku mau rangkum ya, beberapa hal yang membuat IHSG lagi agak tertekan. Pertama ya, sentimen pertama menurutku adalah dolar 16.000.
Kita boleh bahas ini di satu-satu ya masing-masing. Tapi lihat yang mana paling relevan ya. Kedua, ini momen Idul Fitri. So, banyak dana-dana yang saat ini dikelola di market, dikelola oleh profesional, itu kebanyakan di redeem. Kebanyakan nasabah-nasabah pengen pakai duit nih karena dekat momen lebaran kan. Karena momen inilah ngebuat banyak likuiditas di market itu tertekan. That's why banyaknya jual. Biasanya lepas dari lebaran, nah itu balik lagi tuh normal. Nah ini justru kalau seandainya ya kalian kalau seandainya memang kalian punya sahamnya bagus, kemudian salah posisi di atas, kalian jual sekarang itu sayang sekali. Kenapa? Karena sebentar lagi itu Idul Fitri. Lepas dari Idul Fitri, let's say 5-6 hari, 1 minggu kasih waktu maksimal, menurutku ini semua bakal pulih normal. Boleh percaya, boleh enggak. Anyway, siapa yang beli gajah tunggal hari ini? Mestinya tahu dong. Oke. Lalu yang ketiga, ini FCA. I do agree lah, FCA ini memang masih memberikan shock terapi untuk kita. Meskipun ya ini, lihat aja saham yang ada di FCA itu jarang banget kita bahas. Mungkin boleh dikatakan nggak pernah kita bahas di IG Live ini. Kemudian yang ada di grup juga lebih tahu lagi. Jarang-jarang banget kita bahas saham yang ada di FCA. FCA ini efeknya cukup drastis, bukan untuk trader justru lebih ke investor. Nah investor-investor yang invest di company-company kayak Garuda, kemudian di Ades, kemudian di Toto, kemudian di saham-saham lain yang kena full call option, atau memang trader-trader yang memang sangkut di 50. Nah mungkin kalau aku lihat bursa itu, regulator itu inginnya dana-dana yang nyangkut ini tuh bisa keluar, bisa jadi cash. That's why 50-nya dibuka. Tapi sayangnya dibukanya itu dengan skema call option full. Jadi call option tuh memang ada di bursa. Itu udah lama, dari jam 8.50 sampai jam 9 pagi. 8.59 sampai jam 9, yes. 3.50 sampai jam 4. Nah itu memang sistemnya tuh lelang. Semua bid dan semua offer dikosongkan. Jadi kita nggak bisa lihat. Kita hanya bisa lihat jumlah berdasarkan harga dan jumlah berdasarkan volume. Nah bedanya kalau full call option, setiap perdagangan itu pakai call option. Dan itu terjadi 5 kali. Dan ini justru jadi masa waktu trading itu jadi kecil. Nah contoh kalian lihat hari ini di IEP closing. Itu banyak banget terjadi volume-volume besar. BTN kalian lihat. Kemudian Medco, Bank Mandiri itu kebanyakan volume tergedenya tuh di momen-momen call option. Nah, apakah bursa melihat call option ini? Selama ini kan call option volume tergedenya itu terjadi di momen-momen call option. Makanya bursa ngelakuin ini. Cuman kan nggak gitu Bambang. Call option itu terjadi karena bisa besar itu karena waktu perdagangan yang mepet, satu. Yang kedua itu terjadi di saham-saham yang kapitalisasinya tinggi, volumenya liquid. Kalau volumenya nggak liquid kayak begini, ini banyak saham yang arah hari ini yang kena call option. Contohnya Garuda, BKSL. Tapi volumenya kecil, lu berani beli memangnya gitu loh. Jadi ini hari ini juga aku dapat berita kalau full call option tuh bakal lagi ada rapat untuk tahap 2. Aku nggak ngerti tahap 2-nya gimana atau apa segala macam. Apakah ini lagi direvisi. Tapi yang pasti full call option ini pernah diterapkan di bursa Hong Kong. Waktu itu bursa Hong Kong lagi kolaps. Jadi pemerintah udah ngeluarin banyak aturan. Mulai dari buyback, kemudian batas ARB yang diperkecil, kemudian full call option. Tapi full call option itu nggak works di sana. Nggak sampai sebulan direvisi kemudian dicabut lagi. Nah kali ini terjadi di Indo. Concernku ini sebenarnya ya sorry to say lah. Mungkin saat ini kalau kita lihat kebanyakan ya saham-sahamnya memang saham-saham yang udah nggak, memang udah hopeless lah di IHSG. Tapi bukan nggak mungkin suatu saat kalian bisa kena juga. Saham yang kita pegang itu bisa kena juga. Kenapa? Karena ada beberapa poin di full call option yang ngebuat saham itu jadi riskan. Kenapa? Yang pertama itu ada aturan bahwa jika terjadi suspend lebih dari 1 hari maka akan dimasukkan full call option. Itu gila nggak? Jadi kalau seandainya saham lu nih arah plem, lalu arah lagi plem, terus nyantai lalu arah lagi, bursa ngelihat ini nggak wajar, disuspend lah. Contoh suspendnya lebih dari 2 hari maka full call option. Nah kalau udah full call option itu lebih parah dari suspend biasa, itu bakal ARB terus. Dan ini wow, kalau sementara kalian lihat di saham luar, MicroStrategy, Nvidia, Apple, Netflix itu naik bisa sampai 50% dalam 1 hari.
Nah kalau kayak begitu artinya nggak akan terjadi di Indonesia. Bukannya makin ramai makin sepi. Makanya ini perlu dipertimbangkan ini. Memang saat ini belum ada saham yang disuspend lebih dari 2 hari lalu masuk full call option. Tapi itu soon bisa terjadi. Nah itu yang bahaya. Nah itu ARA dibilang nggak wajar, ARB dibilang nggak wajar. Jadi maunya apa? Sementara ini kan bursa kan ya gitulah, itu intinya. Kemudian nomor 4 ya, saat ini likuiditas lagi lari ke China, balik ke China karena PMI di China sepanjang tahun 2023 hingga sekarang itu udah 1 tahun itu nggak ada growth. Baru kemarin itu month on month-nya tuh growth. Jadi I think ini ada sedikit dana dari kita itu sebagian lari ke China karena China hari ini tuh plus 1% loh. Kemudian cryptocurrency. Ini menurutku alasan kenapa market itu lagi jelek. Cuman apakah artinya kita kabur dari market kemudian lupakan IHSG? Untuk saat ini mungkin saya bisa katakan bahwa susah untuk cari duit di market. Yang bisa lu lakuin adalah cari saham yang nanti ketika pulih, ketika market oke, maka dia yang reboundnya paling cepat. Nah itu yang akan kita bahas sebentar lagi. Ades sama Toto salahnya apa? Salahnya mereka nggak baru lagi. Jadi kalau nggak memenuhi free float, dia bisa dimasukin full call option. Nah salah satu yang masuk tuh Ades sama Toto. Tapi kenapa Permata nggak masuk? Permata tuh 97% something dimiliki oleh asing, perusahaan asing. Nah kenapa nggak masuk? Kan pilih kasih gitu artinya. Nah kalau saat ini dibilang untuk saat ini lupakan saham Indo, ya mungkin untuk ya tes karena market tuh lagi shocking terapi. Nah selanjutnya kita bahas ke IHSG. Pertama kita udah bahas reason-nya. So kalau kita lihat dari reason ini menurutku ya dolar 16.000 ya dalam tahap price in terhadap aturan baru. Dan I hope soon ya semoga regulator dengar suara kita. Sering-seringlah kalian bersuara, sering-seringlah kalian bacot, seringlah kalian cuap-cuap. Semoga didengar lalu direvisi. Nah kemudian yang keempat, kalau soal likuiditas, itu dari semenjak saya di market udah 10 tahun, likuiditas itu pindah-pindah, sometimes ke sini, sometimes ke kripto, sometimes ke saham, sometimes ke saham US, sometimes ke bonds, sometimes ke emas, sometimes ke China, sometimes pindah-pindah antar negara. Nah jadi itu cuman masalah rotasi dan muter-muter doang. Nah soal likuiditas, fix itu cuman masalah not a permanent condition. Itu bisa jadi permanen kalau seandainya memang bursa kita itu udah busuk banget semua emitennya. Nah that's why FCA itu ada untuk kayak maybe untuk ngelindungin investor. Tapi ternyata kalau menurutku sih enggak ngelindungin owner emiten. Menurutku yang bisa buyback di harga lebih murah, lalu naikin sahamnya pelan-pelan, begitu naik udah lumayan bagus, lalu pemantauan dibuka, lalu dia dapat barang di bawah 50 tuh. Begitu pemantauan dibuka ya ARB lagi aja sampai 50. Modal dia di bawah 50, dia cuan dong. Jual di 50 aja cuan. Ya enggak? Enak enggak lo jadi begitu? Jadi kan kalau seandainya nih lu jadi owner nih di harga 1 rupiah, itu aset perusahaan lu tuh udah rendah banget. Udah minus di harga 5 rupiah aja aset perusahaan lu tuh udah diskon 90%. Jadi free float kalau lu mau makan semua tuh gampang banget. Kalau saham beredar contoh 3 juta lot, 4 juta lot, nah lu beli deh di 5 rupiah itu berapa coba? Lu naikin pelan-pelan sampai ke 50. Yang lu buyback itu nilainya 10 kali lipat. Dari 50 lu naikin sampai 100. Artinya duit lu itu naik 20 kali lipat. Di 100, nah lu jual aja lah sampai 50 lagi. Sampai 50 pun lu masih cuan. Karena lu buybacknya di 5 rupiah.
Kan kayak begitu. Nah itu satu. Yang kedua, retail man. Kalau gitu kan retail tinggal serok kok di bawah. Pertanyaannya adalah retail mana yang berani beli dengan skema seperti ini. Kan gitu. Yang berani beli hanya satu, owner. Yang tahu kalau company-nya tuh bakal dinaikin suatu saat. Nah jadi ini skema yang menurut aku nggak melindungi investor sama sekali. Nah itu satu. Terus yang kedua kan kalau seandainya likuiditas sudah pulih, yang menurut saya lepas dari Idul Fitri itu udah pulih, inilah yang menarik. Nah kita lihat IHSG. Hari ini most likely yang keluar tuh asing. Dan saya udah cek Broksum, memang kebanyakan asing yang keluar. Lokal-lokal juga kebanyakan keluar tapi covernya di ujung. Jadi kenapa IHSG ada mantul kayak begini, itu lokal yang masuk. Nah, kalau kita lihat secara TA juga ya, market itu, ini kan naik nih. IHSG naik, tapi MACD turun. Nah, itu artinya bearish divergence. Target bearish divergence itu di sini. Yang hari ini hampir memenuhi target dalam satu hari. Nah, kalau ini jebol ya, maka ini akan ada pattern double tops dan ini target koreksinya itu bisa sampai 67. Yang menurut saya sih enggak. Kenapa? Satu ya, IHSG di 7100 until 7000 itu support yang kuat sekali. Kemudian di sini tuh ada MA200. MA200 tuh selalu jadi acuan saya untuk melihat support kuat. Nah, satu. Kemudian saham-saham yang saat ini mendekati angka 7100 itu kebanyakan udah areal demand atau areal average dari foreign. Jadi most likely bakal ada yang cover. Hari ini aja udah ada yang cover. Bank Mandiri minus 6% coba satu hari. Nah, jadi menurut saya ini ya, besok itu market rebound tipis lah. Tapi ini belum aman, belum bisa dikatakan wow nanti balik all time high. Menurut saya IHSG itu masih akan koreksi sampai MA200. 7100 until 7000. Nah, siapkanlah duit kalian di sini. Yang gede 7100 sampai 7000. Beberapa pilihan saya adalah pertimbangan saya adalah satu, capital outflow yang terjadi di bonds itu masih akan terjadi. Dan itu akan membuat rupiah makin enggak stabil. Momen Idul Fitri masih lumayan lama, 1 mingguan. Nanti setelah Idul Fitri, biasa libur tuh asing tuh, sebelum libur tuh biasa nggak ada pembelian yang masif, nggak ada waiting ke bursa biasanya sebelum libur. Nah jadi potensi rebound IHSG itu 7250 73. Nah di situ bisa mulai reduce barang yang sangkut-sangkut hari ini atau yang belum sempat jual. Nah besok tuh momen yang cukup pas tuh untuk jual. Nah kemudian aku lihat Bank Mandiri salah satu yang paling aku suka. Kalian tahu laporan keuangan Bank Mandiri kan bagus. Kemudian ada potensi ya. Jadi ini ibaratnya kayak gini. Petinggi-petinggi bank ini lagi ngumpul nih. Setelah mereka ngumpul, mereka ngelihat laporan keuangan mereka kan udah wow banget. Makanya provisi naik. Provisi itu kayak pencadangan laba gitu. Jadi laba kalian nih gede. Kalian buka toko contoh bulan ini tuh berhasil cuan 200 juta. Nah kalian pengen simpan 200 juta ini nggak sebagai kas, tapi sebagai cadangan laba. Nah itulah namanya provisi. Jelek nggak? Artinya kondisinya bagus, makanya bisa dinaikin provisinya. Dan itu kayak someday kalau seandainya memang dikeluarkan dari LK pindah ke earning, wah itu bisa jump yang very lumayan bagus ya menurutku. Nah, so all the way koreksi daripada big banks itu menarik untuk beli. Pertanyaannya kan beli di mana? Nah, apakah 5% artinya udah murah? Besok masih bisa koreksi nggak dari 5%? Nah, jadi murah nggak murah tuh jangan lihat persen dalam satu hari. Yang lihat persen dalam satu hari itu biasanya day trader. Nah kalau kita yang view-nya lebih mid term, nah itu nggak cocok ngelihat hari per hari. Nah jadi Mandiri, pertama kalian perhatiin di 2020. Dia sempat ada head and shoulders di sini. Habis head and shoulders, koreksi sebentar nggak sampai target, lalu rally. Terjadi head and shoulders kedua. Koreksi capai target, rally. Nah ini ketiga nih. Dan ini momen yang cukup tepat untuk melihat bahwa ini adalah koreksi dari wave ketiga. Wave keempat. Dan ini kalau dibilang ini koreksi Bank Mandiri, hari ini sih distribusi ya.
Nah cuman lucunya itu kalau aku perhatiin, most likely hari ini tuh lokal-lokal tuh yang nampung. Jadi foreign yang memang keluar dari market. Aku curiganya foreign yang keluar dari market ini kembali ke US atau kembali ke China. Ya, aku curiganya gitu. Karena mereka mau makan kue di China nih. Kalau China pulih, wah itu earning mereka koreksi itu udah gila-gilaan. GDID itu koreksi 90%. Alibaba udah koreksi 80-an%. Upside mereka tuh jauh lebih kenceng kalau seandainya mereka rebound. Nah itu kita mesti siap-siap di situ. Nah makanya kalau nggak mau kelihatan ketinggalan kue di Amerika, kayak GDID kan listing di Nasdaq. Kemudian Alibaba juga listing di Nasdaq. Nah, kita bakal provide kita bakal jadi jembatan antara retail Indonesia dengan saham US. Nah, itu via apps Peluang. Nanti kita juga bakal share analisa kita. Kita coba nih analisa kita selama ini itu nge-match gak dengan apa yang ada di makroekonomi, apa yang terjadi di dunia itu benar nggak yang kita ngomongin selama ini. Kalau selama ini kan kita cuma lihat, oh iya bener ya, begini-begini kita revisi. Nah kalau kali ini kita benar-benar jadi pelaku. Nah saya sih excitednya. Nah oke, kita lanjut bahas Mandiri. Nah Mandiri kalau kalian tarik ya, ini aku udah buat nih, Mandiri kalau tarik doksum dari 20 November ya sampai 1 April. ZP, BKAK, Akum tuh masih 3 triliun. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Mereka Akum 3 triliun. Tapi dalam satu hari buang 600 M. Hampir setengah triliun lebih lah. Yang artinya apa? Memang ini tuh keluarnya tuh nggak nyantai. Ini keluarnya masif. Ada something ini. Kalau aku lihat fundamental ekonomi di Indonesia fine-fine aja, tapi lebih ke kayaknya kalau China rebound, ini aku ada ngomong loh di 1 minggu lalu, kalau China rebound, nah itu bursa Indonesia bisa goncang dulu tuh. Karena dananya balik ke sana. Ingat, kita bisa bullish seperti ini juga bukan karena ekonomi kita bagus-bagus banget. Karena memang China-nya di downgrade. Sampai ada MSCI X China, FTSE X China, Wisdom 3X China. Nah kalau dananya balik, ini ibaratnya selama ini tuh kita pinjam duit. Nah ini duitnya tuh dibalikin. Ya lu harus mau dong dibalikin gitu. Nah selanjutnya kita mau beli di mana kalau Bank Mandiri? Nah jadi sellernya kan RX 3,3 T. Aduh ini kok nggak ada ini ya. Nggak ada average-nya. Kita coba lihat deh Bank Mandiri. Foreign itu paling masif di, nah kita ambil dari November, Oktober. Kita ambil dari Oktober deh. Lebih relevan kalau ambil dari Oktober. Kita exclude today. Desember aja. Tiga triliunan, 67, 65, 67. Nah sayangnya average mereka agak rendah. Mandiri ya, ini cakep kalau seandainya wave keempat ini bisa kalian tampung. Wave keempat ini, ini aku udah buat nih. $6863, 6.800, 6.300. Ini 68 sih udah kena ya, berarti harusnya yang aku udah buat kemarin ya, kan ini kan angka yang gak pernah aku ubah-ubah. Nah 68 yang kalian beli tuh udah 69 tuh lumayan tuh. Kalau besok rebound, nah bolehlah dijual tipis-tipis, oke. Lalu Bank BCA nih salah satu yang the base. Ini saham the base dari semua gitu. Nah ini masih ada nih gambarnya nih. Ini lebih lagi ya, lebih parah lagi dia punya bearish divergence BCA, kemudian di atas ada inverted cup and handle. Nah ini fix lah targetnya, dia bakal rebound sih, dia bakal rebound di 9.008, tapi next penurunannya itu bisa sampai 96 sampai 94. Nah, Nah, saran aku buat kalian yang pusing ngelihat market minus 1%, minus 2%, ada banyak saham yang ARB, ada saham yang satu hari minus 15%, nggak usah pusing. Nah, kalian fokus sama ini.
Kalau kalian fokus sama ini kalian bakal tenang banget dan kalian bakal potensi kalian untuk win itu so far ya bakal dikatakan 100%. Tergantung dari kalian pinter-pinternya bisa buy at bottomnya berapa, pinter-pinter manajemennya gimana. Karena BCA itu selalu all time high. Tapi kan lamban kok. Nah itu salah lu sendiri. Nah lu lagi dihukum nih kalau lu merasa ini lamban dan ini tidak menarik. Padahal kalau kita lihat historical ya, selama 10 tahun lu beli BCA 1M, nah sekarang lu jadi berapa? Coba dihitung aja. Nah ini momen tepat nih untuk beli BCA, tapi enggak, hari ini tuh meskipun minus 2-3% ya, itu belum cukup murah. Menurutku bakal murah tuh di 9694. Targetnya ke 10.800. 9694 mungkin let's say average kalian bisa 95 ke 10.800 tuh 10% belasan persen ya, quite good lah ya, quite good. Kalau ini bisa kejadian di 3-4 bulan ya itu quite good untuk BCA. BNI sama patternnya head and shoulders, dan ini kan ada gap up nih, ada gap down nih, ini most likely ketutup nih gap down ini. Target penurunan karena itu 2 kotak, dia juga bakal turun 2 kotak. Nah 54 udah, ini kalau nggak mantul sih keterlaluan dia. Yuk orang kalau mau beli target balik ke 58 dan nutup gap yang di sini itu gapnya ada di 6075. Ini juga ada divergence yang cukup gede ya. Divergence-nya tuh dari sini. Kalau kita hitung divergence sih harusnya MA 200 lewat lalu dia kembali ke 48. Tapi I don't think so. Tapi pun kalau dia sampai ke 48. Kalian perhatiin ini tuh kan titik all time high-nya dia. Nah. Dan ini kayak koreksinya tuh dia tuh aman sampai sini. Nah koreksinya tuh just a little gitu loh. Belum. Jadi kalian yang teriak belum, ini masih lebih ada potensi koreksi yang lebih dalam, dan justru itu baru menarik karena setiap ada seller kan pasti ada buyer. Per hari ini aja ya. Ya ini bisa sampai 200 nih. Mulai cicil aja. Kalau memang kalian strict 55, 54. Kalau kalian nggak tahan ya let's say 56 udah mulai cicil. Per hari ini aja tuh mulai ada yang kumpulin. Maret 29. Sorry salah. Ini April tanggal 1. Ini April mau pagi-pagi udah dikagetin ya. Nah per hari ini aja foreignnya. Sorry. Oh hari ini aneh nih, kok YP-nya net buy segede ini nih. Ini pasti ada yang memang pakai YP untuk beli lah. Intinya sih kalau aku perhatiin lokal banyak yang nampung. Nah lokal tuh seberapa kuat nahan guyuran asing. Kita kan nggak tahu asingnya yang bakal balik ke China atau asing yang bakal keluar itu berapa banyak. Nah itu makanya kita nggak perlu nebak-nebak lah. Kita nggak punya data ke situ, dan kalaupun kita punya itu rata-rata jadi bias, percaya deh. Akan jauh lebih baik kalau kalian lihatnya pakai mata. Nah kalau aku lihat pakai mata BNI di titik all time high yang belum ditembus dari sepanjang tahun 2022, kemarin sempat rebound di sini. Nah, ini nih momen nih untuk kalian beli, yaitu mulai dari 55 sampai 48, 55, 54. Nah, ini kalau masih nggak rebound, ini keterlaluan. Saya nggak akan hilang nih kalau benar BNI sampai di sini ya. Lalu plum lagi ya, saya bakal muncul lagi nge-live. Most likely, ya you lihat aja di COVID ya. Nah di COVID sih ini case sendiri lah ya. Nah setelah COVID turun sedalam ini habis itu rebound lagi. Nah masa sih turun sedalam ini nggak ada rebound sama sekali. Nah itu loh yang kalau kalian punya idle money yang nggak kepake, nah itu siap-siap tuh. Oke, lalu kita bahas BTN. Hari ini aku call buy BTN. Aku juga beli BTN hari ini. Kayaknya cuan tipis BTN ku hari ini. Kemarin sempat beli di 1540, 1530 sempat cuan sampai 1550 kan closingnya kan. Tapi turun lagi hari ini pagi-pagi. Aku call buy lagi berapa ya? Lupa. Nah, BTN
Nih antrian tuh oke sampai 1420. Aku beli hari ini 14 something gitu, 14 berapa gitu, 1445 aku beli. Lumayan cuma 2% something. Ini pertanda reversal yang cukup kuat. Nah, sayangnya yang keluar tuh YU. YU itu yang selama ini ngangkat, yang selama ini akum. Hari ini tuh mereka cuan. Cuan mereka lumayan loh, 1467. Cuan mereka kalau kita lihat akumnya mereka. Nah, akumnya foreign ini udah hitung hari ini loh ya. Angka beli mereka tuh 1460-an M. Sorry, lebih dari 60-an M karena hari ini termasuk jual. 80-an hampir 100 M. Hari itu mereka keluar 20 M, 1467. Mereka ini cuan lumayan, 60 poin ke satu, bisa jual 20-an M tuh hebat. Nah, untung ada BB yang bantu cover 1460. Ini average-nya juga bagus 1460. Closing-nya 1490. Nah, makanya kayak ini benar-benar purely kayak kalau kita lihat chart, naked chart doang tuh ini double bottom. Ini double bottom. Klub habis itu rebound. Nah, kenapa aku bilang kayak pagi ini ya. Aku tuh karena kalau lagi sepi gini aku nggak masalah trading. Nah, Aces kan ingat kan aku ada suruh beli. Nih. Ini aku suruh beli nih, Aces. Average up 880, 840. Kenapa aku suruh beli 880, 840? Nah, kita lihat Aces. Candle yang ini, yang kenceng ini, itu diiringi dengan volume besar. Dan juga foreign saat itu tuh makan, gede. Tuh, itu yang ini. Itu 20 Maret. Dan saat itu broksumnya seperti ini. Saya asumsi BKAK tuh tukar barang lah. Kalau mereka tukar barang, tapi ini ada lebih nih, ada lebih kisaran 7-8M, 8M lah, 8M-an something. Ini AZ keluar gede, AI keluar gede. Tapi yang nampung juga gede. Nah, ini kalau saya asumsikan pembelian bersih, yaitu ada sekitar 60-70M. Dan 60-70M ini kemudian koreksi HS 70-an. Jadi mereka beli 70M, kemudian TP nih. Nah, TP-nya mereka sampai di sini itu terjadi dengan volume yang amat rendah. Volume yang boleh dikatakan hampir nggak ada, separuh daripada candle yang kenceng ini. Jadi kalaupun mereka TP, mereka nggak akan bisa TP habis. Nah, kita coba analisa broksum selanjutnya. Nah, selanjutnya ya, seller yang muncul ini sekisaran 60-70M sampai hari Jumat kemarin. Saya bisa asumsikan bahwa seandainya seller yang keluar ini tuh ada seller yang beli kemarin, yaitu BK yang di sini. Kalau seandainya mereka keluar pun, maka barangnya udah habis. Let's say sellernya udah mereda. Apalagi 880 itu titik terendah sebelum mereka ngangkat di bawah. Sorry, 840. Nah, average buy selama proses dari 900-an itu ke 820 itu average buy market itu 920, 920, 930, 90, 920. Maka asumsi saya harga saham Aces tuh bakal balik ke 900 ke atas dan ke ya let's say ke average mereka ini. Nah, that's why tadi meskipun market sempat minus 2%, saya berasumsi bahwa Aces di 880 dan 820, 840 itu bakal tembus ke 900 ke atas. Puji Tuhan, closingnya di 910. Cuman kalau udah begini, ya besok aku nggak beli lagi. Nah, tapi ini reboundnya menurutku cakep Aces. Kalau kita lihat target pattern yang ada di sini ya. Nah, itu targetnya ke 1000 ke atas. Bisa atau enggak ya biar market yang membuktikan. Nah, itu untuk Aces. Jadi kalau balik ke 880, 840 masih boleh beli. Mungkin nggak breakdown. Mungkin aja kalau market lagi lesu banget, kemudian nggak ada yang jaga, turun ke MA 200 ya mungkin aja. Kalau itu kejadian biasanya kalau saya cut loss, habis itu beli lagi di bawah.
Tapi biasanya ada juga yang strict, yang anti cut loss atau nggak demen cut loss, biasanya mereka beli lagi di bawah. Itu tergantung dari style masing-masing. Kalau saya sih, saya lebih suka dan ini gagal, oke, kita ulang lagi entry di bawah. Kita ulang lagi entry sampai dapat kenceng. Sometimes begitu lu udah stop loss dan sahamnya masih turun, peluang dia untuk rebound, potensi upside-nya tuh lebih kenceng. Nah itu yang saya suka tuh, itu mindset yang perlu ditanam. Nah, gajah tunggal. Kalian masih ingat Lele kan? Jadi di grup bandar saham, di grup saham, grup sinyal saham ya kalau nggak salah itu punya Bro Rizky temenku. Cuma sekarang lagi dipegang sama admin, itu ada yang ngomongin aku. Katanya influenza, dia panggil aku ini influenza nih, lagi ngepom-pom gajah tunggal biar bisa jualan. Nah kalian lihat Broksum hari ini, AK, BK, BB, AZ, ini gimana mau pom-pom coba? Mungkin dia nggak ngerti Broksum kali ya. Aku nggak tahu sih metode apa yang dia pakai, tapi ya gajah tunggal harusnya, ini gambarnya masih ada, targetnya tuh 1400 sudah kena, udah done, ya udah selesai lah. Dan aku bahkan tadi suruh jual tuh di 1450-an gitu, kayak market lagi begini gitu loh. Dan titik tertingginya kan 14. Ini kalau dia ada candle kayak begini wajar lah. Gitu. Dia bilang influenza mau pom-pom mau jualan. Jadi waktu kemarin kan aku ada buat story tuh mobil tunjukin ban gitu, udah saatnya ganti ban nih. Nah memang aku kode kalau gajah tunggal memang saatnya udah mau jalan. Nah cuman dianggap kalau aku ngepost itu untuk aku jualan. Nah kalian lihat Broksum gimana cara aku jualan gitu. Kalau Broksumnya begini. Lele cuan banyak ya silahkan, bagus. Saya juga senang kalau seandainya orang cuan. Nah itu tujuan saya di market kan, kita bisa cuan bareng, kalau rugi kita bisa batasin bareng. Saya suka gitu. Saya suka, jadi saya happy. Makanya lu orang gak akan kayak haters gini gak akan bisa jadiin gue musuh. Karena gue seneng juga kok kalau dia happy gitu loh. Saya seneng kok kalau dia lagi pamer cuan, makin sering dia pamer, makin sering dia begitu, gue makin seneng. Nah kalau gajah tunggal, laporan keuangan clear bagus. Kemudian average TA-nya juga bagus, akumulasi dari foreign juga bagus, makanya saya agak pede nih meskipun nggak begitu liquid dan volatil ya. Dan ini hitungannya udah capai target lah, congrats happy cuan. Dan menurutku saat ini ya kalau mau beli tuh riskan, meskipun Broksum hari ini bagus tapi kan marketnya jelek. Ini asing nih dibuat sangkut semua nih sama lokal-lokal nih. Tuh GR-nya jual gede ya, you know lah nih siapa. 1430 lagi jual tinggi banget, hebat. Nah kalau mau beli ya mendingan tuh tunggu nutup gap 1003, 1002. Jadi anggap aja nih false break kemudian dia merah tuh. Nah begitu merah dalam, nah yuk orang cek sampai 1002 deh. 1002 tuh harusnya masih aman. Bukan cuma lu tapi ya klien-klien gue juga banyak yang punya di gajah tunggal dan lumayan bentar ya. Tuh gajah tunggal. Lumayan. Lu gajah tunggal lagi. Lumayan. Dan gue happy. Jadi meskipun si Lele ngepost dia cuan banyak dari gajah tunggal, gue juga happy. Ya itu punya dia atau bukan aku nggak tahu sih. Tapi ya gue happy. Itu intinya sih. Nah. Oke. Tadi gue udah bahas balik ke BTN. Jadi di BTN menurutku ya saat kemarin tuh koreksi dari wave 3 dan ke wave 4-nya itu belum. Jadi ini agak ketunda nih. Nah, karena hari ini ya, bisa nggak aku asumsikan ini wave 3, lalu ini wave 4. Lalu wave 5-nya ke sini. Ya bisa. Jadi ya aku agak kecewa tuh di situ. Agak kecewanya kenapa? Karena wave 4 hari ini tuh kan agak anomali ya sama market ya. Market bisa tiba-tiba minus 2%, lalu pokoknya ras banget tuh hari ini. Nah, kalian lihat hari ini, foreign yang akum BTN ya, akum BTN itu dari November, dari tahun lalu sampai sekarang, akum BTN dari Maret sampai April, udah setengah bulanan, BK, YU dan BB, itu akum 173M. Hari ini keluar 70-an M atau alias sepertiganya dalam satu hari doang, bayangkan. Dan mereka kan average-nya 15, 13 ya. Kemudian mereka jual hari ini di average berapa sih? Mereka rugi loh. Hitungannya mereka rugi.
Jadi nih kayak lu kebelet keluar dari Indo, kenapa? Mau pindah ke China atau apa? Nah kita coba still figure it out bareng-bareng. Kalau seandainya kalian punya gambaran yang lebih jelas atau ada dengar gosip atau apa, ya boleh DM aku. Nah kita coba lihat bareng. Tapi yang pasti whatever is it ya, BTN tuh punya gap kecil loh di bawah. Belum nutup loh. Dan memang gak harus nutup. Tapi ya ini masih ada potensi untuk, kan ini kita lihat bayarnya ya. Bayarnya sih lumayan nih. Lumayan berani nih, lumayan tangguh nih menurutku ya. Ini bayar-bayar yang lumayan good. Aku beli hari ini 1445. 1420 aku juga antri nggak kena, low-nya berapa sih? 1435 ya, masih agak jauh sih. Hari ini aku profit tipis 2%. Nah kita coba lihat besok bisa di atas 15 nggak? Kalau bisa di atas 15 balik ke 16. Tapi aku punya view sih besok harusnya ada rebound sedikit ya. Nah itu BTN. Lalu BRIS. Nah aku berkali-kali remind BRIS hati-hati masuk ke wave keempat. Jangan agresif lagi di BRIS karena pucuk wave 3 tuh udah kelihatan. Nah itu pucuk wave 3 itu di 3000 angka bulat. Nih wave keempat nih pas banget nih menurutku. Kenapa? Karena BRIS dari awal tahun sampai sekarang ya, akumulasi paling tinggi itu average-nya 2300. Ini tuh aku suka sekali. Kenapa? Karena akum BRIS itu bukan sampai cek ya, sahamnya gede. Nah, akum BRIS ya itu 1 triliun hampir. Average-nya sayangnya rendah 23. 1 triliun kalau mereka buang terus mereka juga mikir kali. Akum capek-capek terus harus pindah lagi keluar dan rugi lagi. Makanya menurutku selama proses penurunan ke average mereka itu bakal banyak yang cover. Nah, terutama lokal-lokalan, dan terbukti kayaknya hari ini lokal deh. Oh, ya hari ini lokal, termasuk lokal yang nangkep. Ini KZ-nya kayaknya KZD deh, bukan KZF. Nanti kalian coba cek deh. Nah, ini kebanyakan lokal yang nampung. Nah, BRIS tuh aku juga suruh makan tuh BRIS. 25-24 makan BRIS. Nah 25-50 syukur. Low-nya tuh hampir 24. Nah ini udah aku remind berkali-kali nih. Nah kalau seandainya ini mulus ya, maka ya proyeksiku adalah BRIS bakal main-main kayak begini dulu. Sideways dulu di sini. Abis itu breakout melanjutin wave 3. Wave 3 ya di atas 3000. Wave 5 sorry. Ini BRIS. Akumulasinya tuh 1 triliun. Makanya aku suka nih BRIS. Koreksi kayak begini. Ya kalau seandainya kita bilang, tapi ini kan koreksinya anomali. Ya Bank Mandiri aja 6% gitu loh. Gimana enggak ini begini. Ikanku diskusi ya. Discuss. Ntar deh. Oh BBRI belum ya tadi. Nah sekarang kita bahas BRI. Nah ini juga menarik nih, broadening lalu ada hammer. Dan BRIS ini, BRI ini mirip sama Ciputra ya. Ini kan inverted and shoulders menurutku. Dan ini balik ke neckline, di mana akumulasi foreign kalau kita catat dari awal tahun Desember itu 1, 2, 3, 4 triliun di level 59 sampai 58. Nah ini udah sampai nih besok nih. Tapi kan mereka dapat dividen ya. Mereka kan dapat dividen berapa sih? Lumayan lah. Gapnya udah nutup belum sih? Gap tuh di 6350. Syukurlah belum nutup. Nah ini momen-momen murah nih. Yuk kita beli bareng yuk. Saya juga bakal nunjukin saya beli deh. BRI 59 sampai 5570. Jangan 56 deh. Nah, ini krusial momen nih untuk entry BRI ini. Ini momen-momen tepat nih buat kalian yang kemarin ketinggalan. Nah, ini momen-momen tepat. Kalian jangan lihat kalau hari ini kan BRI minus 2% atau 3%, let's say, wah ini kiamat. Nah, kalian lihat BRI itu pernah koreksi dari 57 ke 47. 57 ke 47 tuh 1000 poin. Let's say lah ya 1000 poin. 1000 poin tuh
20% loh. Ya enggak, ya 20 pernah koreksi 20% lalu rebound loh. Dan hari ini kalau kita lihat dari peak, let's say 6,5 ke 59 ke 6.000 itu baru belum 10% even. Nah, jadi kalau seandainya koreksi lagi 20%, wow, itu a good moment untuk beli menurutku ya BRI. Ini untungnya ada yang remind nih. Jadi aku ingat juga bisa trigger buy untukku. BM Bank Mandiri udah tadi. Itu juga udah BTN. Nah, lalu Medco. Medco aku heran, koreksinya kok enggak koreksi-koreksi ya. Di sini masih ada gap. Hari ini tuh sebenarnya incaranku bukan BTN. Aku tuh beli gede di Medco, mau nambah gede di Medco, tapi nggak dapatnya BTN. Ya udahlah. Karena aku tuh bukan tipikal yang wah Medco bagus nih, udah analisa nih, besok beli minus sedikit beli gitu. Aku enggak, aku ngelihatnya kayak aku tuh udah nafsu banget jujur mau average up Medco, tapi dapatnya BTN, ya udah nikmati yang apa yang ada gitu. Nah, so Medco ini kuat banget. Hari ini siapa ya? Hari ini masih BB yang beli. Jadi lucunya begini, bedanya Big Banks dengan Medco tuh begini. Jadi Big Banks itu most likely bayarnya yang spikes-nya itu semua tuh foreign. Terus kemudian hari ini di counter balik sama lokal. Nah, kalau Medco dari dulu bayarnya itu kompak, lokal dan foreign. BB dan YU nilainya kalau untuk Medco ini besar, ini 300-an, 400-an M, 400-an M total. Average-nya agak murah tuh, 1230, 1230, 1212. Nah, jadi viewku adalah 14 ini jebol, semoga jebol. Habis jebol dia balik dulu ke ini 13, lalu melanjutkan wave-nya. Elliott wave targetnya menurutku di atas all time high 1700. Nah, ini on the track nih. Ya bisa aja dia turun dulu ataupun biasa aja dia ketahan di 1004, nggak nutup gap lalu lanjut wave 3. Nah, kita lihat aja. Karena kalian lihat oilnya itu berapa ya? Oilnya 86 cuy. Kalau kita lihat satu bulannya tuh wow. Anyway, yang daftar di Stockbit itu udah 400-an orang yang udah masuk grup. And thank you about it. Pakai mana ya brandnya? WTI ya. Ini features. Yang tahu oil tuh kodenya apa sih? Lupa aku. Gajah Tunggal udah aku bahas. UK Oil. Ya benar ya. Oh iya benar. Thank you. Nah, ini tuh inverted head and shoulders lalu lagi sideways. Nah, target oil itu apalagi dengan PMI China yang rebound, ya ada potensi komoditas itu kenceng. Cuman kan sayangnya dana nih balik dulu ke sana nih, ya kan? Nah, jadi menurutku ya, dana yang pindah ke China, kalau memang China konsisten rebound, kita lihat ya, IHSG itu mulai kenceng tuh dari Desember, foreign masuk. Desember, Januari, Februari, Maret. Itu proses foreign masuk tuh 3 bulan, let's say 3 bulan, 4 bulan. Kalau untuk balik ke sana dengan penjualan ya semasif ini, maka saya bisa asumsikan bahwa 1 bulan proses ini selesai atau 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan proses dana asing yang masuk ke Indo ini balik ke China, let's say
Nah, nanti yang bakal rebound duluan itu adalah komoditi. Kenapa? Karena reboundnya China itu pasti akan memberi demand kepada minyak dunia. Kemudian nanti disusul nikel, lalu nanti disusul coal, lalu nanti disusul sama pulp and paper. Nah, kalian boleh pantau tuh komoditi. Sekarang sih mungkin tiarap dulu, koreksi dulu. Karena rata-rata low, rata-rata koreksinya tuh low volume. Kayak HS kalian lihat. Ini udah hitungannya, hari ini hammer kenceng kayak begini aja low volume, makanya aku berani call buy 880, 840. Gajah tunggal juga sih di view ku mungkin lebih baik sell. Lalu hari ini apalagi nih mau bahas nih. Hari ini aku rugi di MDKA, masih rugi menuju stop loss kayaknya. Stop lossku 2290 karena dia kan nutup gap ya. Nah, aku lihat sih ada arah untuk dia ke 2400. Jadi nanti ya kalau proses koreksi ini udah selesai, yang pertama rebound itu pasti Big Banks. Setelah Big Banks kalian boleh perhatiin Komo deh. Nah, jadi setelah Big Banks koreksi mungkin menurutku ya Medco, komoditi. Nah, itu boleh dipantau sambil dipantau data-data China. Ini agak panjang nih malam ini padahal cuma bahas saham-saham gede. BNGA bagus. Bagus banget, rebound dari 21. Bayarnya juga nggak jelek. Nah, Antam tuh ngelawan tuh kalau kita ngelihat inverted hand and shoulders nih. Nah, ini masih dalam apa? Masih dalam syarat yang benar nih. Nah, ini kalau rebound bisa balik 1007 lumayan. Batasin 1550 lah. Ciputra, let's say. Nah, ini juga kesempatan. Sayangnya hari ini tuh akum. Hari ini BK akum sendiri gede lagi. Nah, kalau Ciputra di bawah 1280 sampai 12 nih. Ini dimakan aja nih, sikat aja nih 180 sampai 12. Stop loss, kalau ngomong stop loss ya mungkin 1-2 mingguan nih portoku ini jelek. Turun terus, turun, yang di swing tuh turun bertahan, swing turun bertahan. Kalaupun trading ya paling cuma dapat 1-2-3% bungkus. Dibanding nilai yang turun di swingnya itu nggak nutup sama lossnya. Ya memang lagi berat. Tapi nanti begitu market ini udah rebound ya, karena dia turunnya dalam, sekali rebound tuh bisa agak lumayan tuh. Banyak banget yang japri ke aku. Kok apa aku pindah kripto aja? Silahkan menurutku, tapi ingat risk appetite setiap orang, profil resiko tiap orang itu berbeda-beda. Satu, biasa orang nyempetin dana gede di satu instrumen itu bukan karena, kalau profesional ya, itu mereka pindahin dana gede di satu instrumen itu bukan karena instrumen itu lagi kenceng, tapi karena dia paham instrumen itu. Nah, itu yang mesti kalian takar. Kemampuan kalian dalam pemahaman kalian dalam satu instrumen itu seberapa dalam. Tekim. Kita bahas yang kenceng-kenceng hari ini. INKP dulu deh. INKP close 9550 dan terjadi akumulasi yang besar sekali menurutku. AK, ZP, BK dalam satu hari bisa ngebeli INKP 25 eman itu lumayan. Average mereka beli 94 ke atas, let's say 95. Closingnya 95.50 mereka cuan hari ini. Hari ini juga ada candle hammer. Aku juga ngesaranin INKP tuh beli. Kalau di sini aku suruh belinya 92.50. 92.50 entry. Low-nya itu 92.25 kena. Dan ini kalau market besok bagus ya, di view saya sih mestinya lumayan ada rebound bentar. Nah, mestinya ke 97 balik ke sini lah. Tapi targetku menurutku ya INKP balik ke 11.500 tuh. Tapi perlu lewat 10.000 dulu. Kalau kita lihat sideways di sini sayangnya targetnya tuh nggak jauh. Targetnya cuma ke 10.000 lewat dikit. Cuma 10.000 ini kan masih momok ya, nggak bisa lewat ya. Nah, kalau mau nangkep 94 ke bawah atau 93 ke bawah sampai 91. Mau spare sampai 9.000 lebih bagus. Pani belakangan kan foreign yang makan, lokal yang keluar. Nah, kalau udah begini ya jangan dilawan. Tapi
Kalau aku lihat sih ini balik ke sini nih cakep nih. Ini aku ada gambar nih. Ini kalau balik lagi bisa jadi triple bottom kan. Lah kalau mau beli 53 sampai 5.000 cakep kan nih. MAPI. Ini MAPI bagus. Hari ini malahan rebound. Balik ke MA 200 menurutku bisa nih balik 2000. KZ biasanya yang makan tuh. Nah ini KZ lagi. Hari ini KZ makan lagi gede. Ini something nih. Sebuang-buang-buangnya market. Sebuang-buangnya barang ke MAPI ya. Bahkan waktu rebalancing pun KZ-nya yang makan. KZ-nya makan 200M. Average 1900. Rugi dia ini sekarang. Nah untuk sekedar balik ke 2000. Kalian kasih bottom sampai 1750. Nah itu baik. Hari ini market minus lumayan loh. Tapi MAPI bertahan tuh bagus. Gajah tunggal udah dibahas. Tanya aja sama Lele. Nah lalu brand juga. Aku agak takut sih bahas yang volatil-volatil gini. Ini kenceng kalau ada share keluar tiba-tiba drop gitu loh. Jadi mendingan jangan dibahas lah. TPIA tuh cakep. Nah ini ada tuh kan balik lagi kan. Ada arah ke. Ini kan kemarin lewat all time high nggak bisa koreksi. Ini juga mulai all time high nggak bisa koreksi. Nah ini kali ke. Gini. Gini. Inilah yang dinamakan dengan higher low. TPIA ketika mau koreksi dari atas, dari all time high, menuju all time high, nggak bisa koreksi lumayan dalam. Menuju all time high lagi, koreksi lagi lumayan dalam, tapi nggak sedalam yang pertama. Menuju all time high, koreksi lagi. Ini menuju all time high, koreksi lagi, makin tipis. Nah, game plan-nya itu kalau dia udah lewat all time high, nah ini kan belum 6.400-an ke atas. Kalau mau beli menurutku amannya di angka ini. Break gak? Menurutku break. Menurutku break all time high lalu naik ke atas. Tapi ingat ya, ini bidnya bisa hilang terus bisa tiba-tiba dibanting agak dalam ke bawah. Oke, hampir semua udah saya bahas. Mulai dari Breeze. Mulai dari rata-rata perbankan. Komo aku belum bahas karena rata-rata chartnya lagi jelek. Tapi itulah yang menarik menurutku. Nanti kalau seandainya market udah rebound, semua dana udah balik ke China, udah stabilize lepas Idul Fitri, kasih waktu data-data China pulih, menurutku nanti semua dana tuh bakal balik, market bakal ada exposure ke komoditi. Nah, kalian boleh coba cek tuh komoditi yang paling diuntungkan tuh apa. ESA juga termasuk salah satunya, itu pantauanku. Sorry aku nggak bahas tadi. Ini suaraku udah mau hilang soalnya. Sorry. Jadi kita ketemu lagi besok. Besok kayaknya aku live sama Sukor deh. Nanti boleh coba lihat deh. Nah kita bahas di FCA lagi di situ. Lalu kita bahas market lagi satu-satu. Oke, sekian dan thank you.